Remaja dikenal memiliki energi lebih lantaran masuk ke dalam pencarian jati diri. Ketika disalurkan untuk kegiatan positif, maka energi tersebut menjadi bermanfaat. Namun ketika negatif, maka petaka yang didapat. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Pelajar siswi berusia 18 tahun dianiaya temannya hanya karena gambar tato Hello Kitty. Pelaku yang merasa tidak terima dengan kesamaan tato Hello Kitty itu langsung menghajar korban bersama 8 orang lainnya. Fenomena kenakalan remaja di beberapa wilayah kota besar telah terjadi sejak lama, mulai dari nongkrong, membentuk komunitas atau geng, melakukan coret-coret tembok, bahkan tawuran. Kenakalan remaja itu berlangsung akibat minimnya pengawasan orang tua. Untuk itu peran aktif orang tua dan keluarga dibutuhkan agar remaja tetap terjaga. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya apa yang kira-kira perlu dilakukan orang tua untuk mencegah kekerasan pada anak remaja, telah hadir di studio kami kriminolog Anggi Aulina, dan yang masih kita tunggu kehadirannya Wiki ya. Ada Ayu Asari nanti. Betul, akan bercerita soal mengenai bagaimana handle remaja gitu ya. Betul, Bang Anggi, kalau kita bandingkan sebetulnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh remaja pria atau remaja wanita, sebetulnya prosentasenya lebih banyak yang mana sih? Ya, jadi sebetulnya kalau kita merujuk pada penelitian ya, itu kan kontekstual ya, artinya memang tergantung daripada di mana kita mengambil sampel gitu dari kasus gitu. Mungkin sekarang ini apabila kita mengambil kasus Jakarta gitu, pada beberapa penelitian memang ada persentase laki-laki dianggap lebih delikuen atau lebih berkecenderungan gitu untuk berperilaku menyimpang. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita generalisasi. Nah, secara kriminologi saya ingin menyikapi kasus ini gitu. Saya ingin mengatakan bahwa saya melihat ada proses belajar sosial yang gagal kita tegakkan ya di dalam dunia pendidikan kita kepada remaja dan dewasa awal. Jadi rentangnya itu sekitar 16 sampai 20-an begitu ya. Nah, ada proses yang gagal nih, sehingga pada kasus ini saya bisa melihat ada 3 sifat paling tidak pada remaja kita yang muncul. Yang pertama adalah sikap impulsif, yaitu mereka itu bertindak secara langsung begitu ada rangsangan tertentu tanpa memikirkan konsekuensi, tanpa memikirkan risikonya. Itu impulsif. Yang kedua adalah agresif, gitu, keberanian, kemampuan untuk melakukan violence act ya, atau tindakan kekerasan kepada teman sebaya. Yang ketiga lack of empathy, gitu, karena ini kan dilakukan kalau untuk kasus ini ya, terutama yang di Yogyakarta itu 10 orang, gitu, artinya 10-10-nya ini memiliki logika yang sama, gitu, bagaimana kita harus melakukan tindakan kekerasan yang saya lihat ya lack of empathy itu tidak ada. Tapi kita tidak bisa secara teoritis menyalahkan pada remajanya itu sendiri, karena perilaku remaja itu kan dia berproses ya, dia belajar. Nah, dalam belajar sosial ini sebetulnya yang paling penting untuk dilihat adalah lingkungan eksternal remaja. Di dunia modern, di zaman globalisasi seperti ini, ada 4 paling tidak yang paling signifikan kepada remaja. Kalau ada orang tua, ada guru, teman sepermainan, dan satu yang muncul adalah informasi digital atau media. Ya, sebelum kita lanjutkan lagi nih Mbak ya, kita review dulu apa yang sudah terjadi. Kemarin ada 10 orang gitu kan, remaja perempuan, itu kemudian mengepung satu anak yang kemudian itu kalau kita lihat dari mulai memasukkan botol ke kemaluan ya, begitu. Kemudian itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilogika hanya karena tato, yang mana itu tatonya juga Hello Kitty gitu kan ya. Yang maksudnya dilakukan oleh perempuan juga. Tidak masuk akal saja itu gitu. Mungkin yang lack of empatinya itu ya. Ya, impulsif itu yang pertama gitu. Jadi mereka melihat ada suatu permasalahan, tapi mereka mungkin tidak mempunyai kemampuan anger management atau manajemen frustasi, manajemen kemarahan, ketidakpuasan. Nah, itu penyalurannya, caranya itu mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik dari lingkungan tadi ya. Padahal itu satu hal yang sangat penting, karena remaja itu tadi sebelumnya sudah disebut mempunyai tenaga yang banyak gitu kan, motivasi yang kuat, tinggal mengarahkan kemana remaja ini. Nah, itu mungkin ada permasalahan di balik itu semua mungkin ya. Ini seperti akumulasi
Betul. Kemarahan yang sudah ditumpuk berapa lama mungkin. Iya, jadi perilaku ini mungkin kita bisa melihat sebagai crying for help gitu, meminta atensi mungkin dari lingkungan. Ini ada sesuatu yang harus kita rubah nih gitu dari dunia kita ini, agar remaja jangan sampai ya tadi ya berperilaku menyimpang, bahkan sampai melakukan tindak kriminal terencana dan kolektif. Baik. Apa yang bisa dilakukan oleh lingkungan sekitar, yang bisa dilakukan oleh orang tua? Mungkin akan mudah dikoordinasikan gitu ya karena lingkupnya kecil. Tapi kalau lingkungan sekitar, as in tetangga, orang-orang di lingkungan sekitar rumah si remaja tersebut tinggal, keluarga tersebut tinggal, apa yang bisa dilakukan? Iya. Nah sekarang kita udah mungkin jarang lagi bicara masalah komunitas ya, community power gitu, kekuatan komunitas di dunia urban dan kota itu seakan-akan udah tidak terfikirkan lagi. Padahal itu penting karena dari community inilah kemudian membentuk juga perilaku anak begitu. Nah masalahnya adalah di perkotaan itu kita semakin individualistis gitu. Kita tinggal ya masalah-masalah rumah dan menjadi masalah individu gitu. Kenakalan anak menjadi seperti masalah individu. Padahal secara kriminologis kita tidak bisa melihat seperti itu. Masalah atau perilaku delikuen yang dilakukan anak dan remaja adalah masalah lingkungan yang artinya perubahannya pun harus makro gitu secara keseluruhan. Jadi kita juga harus melihat karakteristik sosial di masing-masing kota mungkin ya. Kalau ini kan terjadi di Yogyakarta, di mana biasanya itu satu komunitas kalau misalnya di Yogyakarta permasalahan belum selesai kan berlanjut gitu. Itu beda dengan kota-kota besar mungkin dengan Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas ya. Setelah jeda berikut ini.